Buat no makeup look kali ini gue kasih tahu ke kalian, gue pakai Bobbi Brown Enrich Face Base itu supaya kulit kering gue tetap lembab, dan biasanya gue pakai lagi primer dari YSL ini yang Tusikla, terus gue pakai Chanel Loose Setting Powder seperti kalian tahu, dan ini untuk foundationnya gue pakai L'Oreal yang Infallible 24 Hours Matte, dua warna ya, satu yang warna gelap dan satu yang warna terang. Terus gue lagi mau pakai ini brush foundation, cakep banget, plus murah banget dong. Kalau misalkan kalian penasaran, nanti cek reviewnya ya. Jadi kedua warna tersebut gue satuin untuk memperoleh warna yang pas banget dengan warna leher gue, supaya tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Gue cari dan gue mixing, bener-bener harus pas warnanya. Nah, ini gue kasih contoh ke kalian untuk teman-teman yang punya kulit berminyak. Kalau misalkan kalian punya kulit berminyak, baiknya kalian menggunakan semua produk yang bisa membantu mattifying kulit kalian supaya make upnya itu lebih tahan lama atau bisa tahan minyak. Nah, untuk saat ini gue pakai brush kabuki seperti ini yang bener-bener dense, dan ini gue lagi nyobain. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, kalian cek and recheck aja, nanti reviewnya bakalan seperti apa. Harganya murah banget, kalau nggak salah berapa ya, 20 ribuan gitu, tapi kalian bisa lihat deh hasilnya ya. Ini masih gue review, nanti cek and recheck aja ya di video selanjutnya. Nah, untuk teman-teman yang punya kulit berminyak, kalian bisa usahakan pilih foundation yang benar-benar bisa bantu kulit kalian itu lebih ke mattifying atau lebih matte. Hindari produk-produk yang dewy atau produk-produk yang lebih basah gitu ya. Jadi pilih produk yang lebih kering, bikin wajah kalian matte, dan pakai produknya itu sangat amat sedikit, karena untuk no makeup look kali ini gue mau memastikan di atas kulit wajah kita itu nggak terlalu banyak produk yang digunakan, seolah-olah gitu ya. Jadi seolah-olah nggak terlalu banyak produk yang digunakan, dan seolah-olah kulit kita itu memang udah bagus dari sononya ya. Walaupun bisa kalian lihat nih, gue pakainya itu bener-bener sangat amat sedikit sih produknya, tapi karena kulit gue ini kering ya teman-teman, kalau gue pakai foundation yang memang untuk kulit kering, untuk berminyak, sorry, kalau gue pakai foundation untuk kulit gue tuh langsung kering. Jadi kalau gue pakai produk yang memang mattifying, itu gue nggak perlu menggunakan lagi powder. Nah, ini untuk teman-teman yang memang punya kulit kering, gue bisa sarankan kalian untuk pakai face base dari Bobbi Brown ini, karena dia benar-benar melembutkan, menghaluskan, melembabkan pastinya, dan benar-benar bikin produk di atas wajah kita itu glide, halus, dan menambahkan lagi kulit kita tuh tambah cantik. Terus yang paling juara adalah kalau kita pakai foundation itu bener-bener bisa sedikit ya. Dan untuk bagian mata, karena bagian bawah mata gue memang kering, terus banyak banget wrinkle, kalau gue nggak pakai yang namanya eye cream itu pasti bakalan jadi banyak creasingnya. Nah, untuk eye cream gue pakai dari L Formula, ini masih gue review juga, nanti kalian lihat dan cek aja reviewnya. Nggak lupa gue pakai sunblock ya teman-teman, ini gue pakai dari Npure. Dan kalau misalkan kalian tanya kenapa hanya di bagian sebelah kiri wajah gue aja yang detail untuk penggunaan produknya, karena honestly untuk saat ini kulit gue memang kering, jadi gue tidak bisa mencontohkan ke teman-teman yang punya kulit berminyak untuk penggunaan semua produk-produk yang mattifying, nanti malah bakalan jadi tambah kurang baik hasil dari penggunaan make up looknya. Jadi gue kasih lihat ke kalian untuk penggunaan foundationnya aja. Tapi kenapa gue bikin dua seperti ini? Ini sebenarnya bisa dilakukan oleh teman-teman yang punya kulit kering juga. Jadi intinya untuk dasar make up kalian itu pastikan kalian sudah menggunakan semua skincare kalian. Nah, kalau kalian tidak menggunakan primer ya seperti yang kalian lihat, bagian kiri itu lebih celing, lebih bisa kelihatan kilat atau ada glow-glownya. Dan penggunaan foundation di atas kulit gua yang udah gua kasih primer itu malah lumayan lebih sedikit penggunaan foundationnya dibandingin bagian wajah gue yang sebelah kanan, karena dia lebih kering teman-teman, dan untuk penggunaan foundationnya jadi lebih banyak. Terus udah gitu pada saat gue blend menggunakan kabuki brush tadi, itu dia langsung kering. Nah, bedanya untuk teman-teman yang memang suka glow yang bener-bener kelihatan banget gitu ya, pengen kelihatan lebih sehat, itu gue bisa saranin, makanya tadi gue kasih lihat pada saat gue menggunakan eye cream,
pada saat gue menggunakan Bobbi Brown Enriched Face Base itu bantu untuk bisa lebih melembabkan, melembutkan, juga menghaluskan kulit wajah kita yang cenderung kering. Nah, kalau misalkan kalian pengen gampang, gue bisa saranin kalian pakai aja toner, terus udah gitu kalian pakai tuh yang L'Oreal yang hyaluronic acid serum, terus udah gitu pakai sunblock atau pakai moisturizer biasa baru pakai sunblock. Nah, hasilnya itu seperti di wajah gue yang sebelah kanan. Nah, kalau misalkan pengen maksimal glow-nya, pengen maksimal hidrasinya, kalian bisa tambahin yang namanya primer seperti Bobbi Brown tadi atau dari YSL yang Tusika Blurring Powder. Tusika Blurring Primer ya, sorry. Nah, untuk powder saat ini gue pakai yang Chanel loose powder, terus pakai Morphe nomornya 441 atau 501 ya, 501. Nah, untuk powdernya itu gue pakai bener-bener sangat amat sedikit. Ini untuk teman-teman yang punya kulit kering sama seperti gue. Jadi kenapa gue pilih si Chanel powder ini, karena dia bener-bener menghaluskan, terus partikelnya itu lembut dan kecil banget. Dia tidak menambahkan coverage, jadi pada saat kalian bikin no make up look itu kalian nggak kelihatan make up-y atau nggak bakalan nambahin keki, atau nanti lama kelamaan itu tidak bakalan bikin wajah kalian jadi yang namanya creasing gitu loh teman-teman. Nah, seperti kalian lihat, buat teman-teman yang punya kulit berminyak, mungkin kalian bisa lakukan yang namanya packing atau menambahkan powder di bagian-bagian kulit kalian di wajah khususnya. Itu bisa ditambahin powder yang banyak menggunakan spons yang lembab, ditepuk-tepuk aja terus diratain. Tapi khusus buat teman-teman yang punya kulit kering seperti gua akan memilih mengambil brush yang bener-bener fluffy. Ini sebelah kanan tuh lebih kering ya, jadi pada saat gua gosok-gosok tuh dia lebih ke licin gitu ya, tapi sebelah kiri ini lebih ke agak-agak nyendet-nyendet gitu ya, karena sebelah kiri itu bagian wajah gua lebih lembab ya teman-teman. Jadi pada saat digosok menggunakan si powdernya itu lumayan agak tidak lancar lah ya pada saat dibaurkan. Nah, jangan lupa untuk kasih powder di bagian alis supaya nanti penggunaan brow pencil itu bisa glide dan warnanya bisa lebih keluar, dan juga kalian bisa pakai brow powder atau brow pencil itu sangat amat sedikit untuk tampilan no makeup look. Nah, untuk berikut gue ambil dari Bare and Bliss ya teman-teman, ini nomornya 02 Vintage Rose dan Blush Brush. Ini dari Coastal Sands brushnya teman-teman, dan gue pakein bener-bener di bagian hidung, juga di bagian kayak bawah inner corner mata itu, di pipi itu pokoknya deket hidung lah ya. Jadi gue nggak sebarin ke bagian tulang pipi gue karena gue ingin memperlihatkan tampilan wajah yang lebih kesegar dan natural gitu loh. Terus berikutnya untuk kontur gue pakai dari Madame G. Nah, terus untuk konturnya gue cuma pakai di bagian tulang pipi, bagian rahang gue dekat dagu, terus di bagian hidung, kemudian nanti gue bakalan kontur juga bagian mata karena gue mau ngasih tampilan no make up look yang bisa bikin features dari wajah kalian itu bener-bener terlihat tapi nggak terlalu banyak penggunaan kosmetik di atas kulit wajah kalian. Jadi mungkin ini bisa gue saranin buat teman-teman yang memang sekiranya nggak bisa make up atau masih baru belajar make up. Kalian bisa pakai semua produk yang gue informasikan di video ini, dan kalian bisa mungkin mengikuti cara bermake up di video ini. Jadi ini adalah tampilan yang senatural dan sepolos mungkin gitu, tapi hasilnya bakalan jadi cakep. Nah, untuk alis gue pakai dari Lux Crime, ini yang warnanya S. Kenapa gue pilih yang warna S? Biasanya kan dark brown nih. Jadi untuk tampilan kali ini gue pilih pensil alis yang warnanya S itu supaya tampilan alisnya itu nggak terlalu kelihatan bold, nggak terlalu kelihatan jreng banget.
Jadi bisa terlihat lebih natural dan kayak seolah-olah itu alis kita sendiri, walaupun ya kalau menurut pendapat gue di hasil akhirnya tuh ya nggak kelihatan seperti alis kita sendiri gitu kan. Tetap aja kelihatan dibikin, tapi memang tidak terlalu banyak dan lebih natural kalau menurut pendapat gue ya teman-teman. Jadi pakainya itu benar-benar ngambang aja, dipakein di bagian-bagian yang botak aja gitu loh teman-teman. Nah, supaya bulu-bulu alisnya itu lebih rapi, nggak kemana-mana, gue tambahin Freeze Tinted Brow dari SK. Nah, ini baru warnanya yang coklat, karena gue mau ngasih warna-warna di alisnya itu lebih bisa coklat. Jadi dia lebih mengikuti apa namanya warna yang lebih halus dibandingin kalau misalkan pakai yang warnanya lebih ke hitam gitu ya. Jadi ini warnanya lebih muda teman-teman, biar tampilan alisnya juga lebih ke tampilan yang natural. Sama seperti look kali ini yang mau gue sharing ke kalian. Pakainya bener-bener hati-hati, pas di bulunya banget. Untuk maskara gue ambil spoolie ya, dan juga maskara dari Pixi Make It Glow. Gue pakein maskaranya itu hanya di bagian luar bulu. Jadi tidak menyentuh ke pangkalnya atau tidak menyentuh ke akar dari bulu-bulu mata gua. Terus gua ambil spoolie dan gua sebarin supaya penggunaan dari maskaranya itu nggak terlalu banyak. Satu, yang kedua kita kan mau ngasih tampilan no make up look nih, jadi nggak bakalan terlalu kelihatan yang maskaraan banget gitu kali ya. Nah, jadi tampilannya lebih natural dan lebih bisa ngasih lihat lebih seger matanya, lebih kebuka, lebih cantik. Dan gue pakein juga di bagian kiri, jadi kanan kiri mata, bulu mata gue pakein maskara, dan tetap gue ambil lagi spoolie, gue ratain supaya tampilannya itu nggak terlalu ngeblok di bagian matanya. Terus udah gitu si bulu-bulunya itu dia bisa misah gitu loh, lebih ke bulu matanya satu-satu dan lebih natural juga, nggak terlalu ekstrim di bagian bulu mata, tapi masih kelihatan matanya itu cantik, lebih kebuka dan lebih segar. Kalau menurut pendapat gue sih kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau lebih gampang sih, kalian bisa ambil maskara yang warna coklat supaya tampilannya lebih mudah, lebih natural dan nggak perlu lagi pakai spoolie. Nah, untuk ini apa namanya highlighter tuh salah salah bawa brush, gue pakai 501 lagi. Jadi tadi untuk pakai powder itu sebenarnya brushnya sama, tapi gue punya dua brush ya. Jadi gue pakai Vocalour ini yang HS01 untuk highlighternya. Nah, gue pakai ini karena gue memilih highlighter yang bener-bener lebih ke warnanya natural, blingnya natural. Tapi kalian bisa lihat untuk di wajah yang memang lembab, highlighter dari Vocalour ini dia bisa ngejreng gitu. Jadi ini bedanya ya teman-teman. Kalau kalian memilih highlighter itu sebenarnya tergantung dari base wajah kalian. Kalau wajah kalian itu lebih matte nih, sebelah kanan kalian bisa lihat bling itu nggak terlalu keluar ya teman-teman. Jadi pastikan kalian pakai brush yang disemprot, jangan terlalu banyak, pakai setting spray, baru pakein highlighternya untuk menambah bling dari penggunaan highlighter kalian. Dan untuk penggunaan highlighternya seperti biasa gue pakein di tulang pipi, di bagian cupid's bow, dagu, di pelipis, di bagian tear dots area, di bagian hidung, supaya bisa menampilkan atau memperlihatkan seolah-olah kayak mencenit gitu ya, kayak lucu gitu hidungnya ya, kelihatan lebih sedikit mancung. Nah ini gue mau kasih ke kalian combo juara yang saat ini lagi gue bangga-banggakan, yaitu gue sekarang pakai cream matte dari Emina ya teman-teman. Ini yang ginger ale namanya, dia lebih tua, jadi gue pakai dia di bagian dalam. Jadi biasanya kan mungkin ya kalian lihat penggunaannya adalah kalian pakai warna muda dulu, baru di dalamnya pakai warna yang lebih tua. Kalau gue punya cara sendiri untuk menggunakan ombre lips, pakai warna tua di bagian dalam bibir dulu, baru gue ambil ini dari Ofra Cosmetics lip cream warnanya Sao Paulo. Banyak banget yang nanyain warna ini ya. Ini adalah Ofra Cosmetics, namanya atau warnanya Sao Paulo. Dan kemudian warna mudanya gue pakein di bagian luar bibirnya, bagian bawah juga di bagian atas seperti kalian lihat.
Nah, untuk bagian atas itu tinggal gua mingkemin aja bibirnya, tapi tetap gua tambahin lagi untuk memberikan intensitas warna yang gua inginkan semuda atau seperti warna yang ada di Sao Paulo dari Ofra Cosmetics ini. Nah, baru kemudian gua tap-tap bagian antara warna yang tua dengan warna yang muda. Tapi kalau misalkan menurut kalian kurang tua nih bagian dalamnya, gue juga lakukan penambahan warna yang ginger ale di bagian tengah bibir, hanya di bagian bawah bibir aja. Jadi tidak menambahkan di bagian atas karena nanti juga dia bakalan ngetap gitu ya, bakalan transfer ke bagian atas bibir gua. Nah, ini adalah hasil akhirnya, dan untuk setting spraynya gue pakai dari Madame G yang sangat amat murah. So, make up look kali ini untuk yang no make up look menurut kalian gimana? Bagus atau enggak? Komen dong di bawah. Kita ketemu lagi di video gue selanjutnya ya, teman-teman. Terima kasih yang udah dari tadi di sini. Bye. Baby, it's whatever. All this ever about you long gone.